Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dan kita siapkan hati kita untuk kita akan menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita dahului dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Ini adalah berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong, Roh Kudus menolong kami, semakin membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 17. 2 Korintus 9 ayat yang ke-17. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Memberi dengan sukacita. Saudara, kitab Korintus adalah kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Dan dalam suratan ini Rasul Paulus mengajar, menekankan tentang hal memberi. Seperti dari ayat yang sudah kita baca pagi ini. Kalau kita pelajari saudara sekalian atau artikan kata atau kalimat memberi adalah berbagi atau membagikan sesuatu kepada orang lain, kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang sangat berkekurangan, kepada mereka yang lemah. Dan dalam memberi ini adalah suatu tindakan positif. Jadi memberi ada suatu tindakan positif ya, atau tindakan kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan. Namun memberi bukan dengan paksaan, tetapi harus memberi dengan sukacita, hati yang bersukacita. Nah, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar dalam hal memberi. Kalau saudara memberi dengan sukacita, maka akan mendatangkan berkat yang besar bagi saudara, yaitu saudara akan menjadi umat yang dikasihi oleh Allah. Jadi akan menjadi umat yang dikasihi oleh Allah, seperti ayat yang kita sudah baca. Dan ini adalah suatu perjuangan kita semua. Kita berjuang saudara sekalian, kita berjuang di dalam iman, sehingga kita menjadi umat yang dikasihi oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dalam ayat ini saudara sekalian sangat jelas. Jadi saudara diciptakan, kita semua diciptakan, dijadikan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan yang tidak baik. Jadi sangat jelas ayat ini ya, saudara sekalian. Mari kita terus menjadi umat yang berbuat baik,
sebab untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Puji Tuhan. Kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau berbicara tentang kita memberi, kita mengasihi orang lain, jelas ayat ini berkata kita lakukan untuk Tuhan, seperti kita buat untuk Tuhan. Jadi kalau kita buat untuk Tuhan, kita memberi, kita mengasihi orang lain, kita tidak akan kecewa di kemudian hari kalau kita lakukan untuk Tuhan. Alasannya untuk Tuhan. Jadi kita memberi, kita menabur, kita dasarkan, kita melakukannya untuk Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian. Nah, ini sangat penting di dalam perjalanan iman kita, dalam hal kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dalam hal kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar agar kita tetap ada di dalam kasih-Nya dan kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan saudara sekalian. Kita bukan hanya menerima pengetahuan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang lain. Itu bukan sekedar pengetahuan saudara, tetapi kita harus melakukan, kita harus mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, dalam setiap usaha saudara, dalam setiap pekerjaan saudara, saudara menjadi orang yang hebat, maka saudara diajar oleh firman Tuhan, atau kita semua diajar oleh Tuhan untuk memberi, untuk berkorban. Berkorban menurut kerelaan hati dan jangan dengan suatu paksaan. Tetapi firman Allah berkata dengan sukacita. Jadi saudara memberi dengan sukacita. Saudara lakukan untuk Tuhan. Setiap pengorbanan saudara, setiap pemberian saudara, saudara lakukan seperti untuk Tuhan dan lakukan dengan sukacita. Maka berkat, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan saudara sekalian akan menjadi bagian saudara ketika saudara memberi berdasarkan untuk Tuhan dan saudara memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita datang dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat 16 berkata, janganlah kamu lupa berbuat baik, karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Puji Tuhan. Jadi kita memberi, saudara memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam ayat ini jelaskan, ditekankan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara berbuat banyak, saudara berkorban, saudara melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk orang yang lain, saudara mengasihi orang yang lemah, saudara mengasihi orang yang tidak berdaya, untuk menyenangkan hati Tuhan.
Jadi kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan penuh sukacita, dan untuk menyenangkan hati Tuhan, seperti dari ayat yang saudara sudah dengar, yang kita sudah baca di pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada di saat ini, saudara sedang mendengar firman Tuhan. Setiap taburan saudara, setiap pengorbanan saudara tidak akan pernah sia-sia. Selama kita ada dalam dunia ini, Allah berikan kesempatan kepada kita, sebab hidup adalah suatu kesempatan. Firman Tuhan mengajar kepada kita, mari kita ada dalam kasih-Nya dan kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Siapapun kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk berbuat apa yang Tuhan katakan. Jadi kita memberi saudara sekalian bukan tunggu saudara kaya, tunggu kita kaya, tunggu saudara memiliki segalanya baru memberi. Tapi dari hal apa yang ada pada kita, saudara sekalian, di dalam kerelaan hati kita, kita memberi dengan sukacita. Kita memberi mungkin bukan dengan berdasarkan kelimpahan ada pada saudara, tapi saudara memberi berdasarkan apa yang ada pada saudara, di dalam kekurangan saudara mungkin. Tapi ketika saudara melakukan hal seperti itu untuk Tuhan, maka saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara mulai melakukan apa kata firman, mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi bukan sekedar suatu pengetahuan. Mata Tuhan selalu melihat siang dan malam apa yang saudara perbuat. Ketika saudara berbuat dengan penuh kebaikan, sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, maka dari Tuhanlah saudara yang akan mendapatkan upahnya, seperti firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kita akan mendapat upah dari Tuhan. Jadi saudara akan mendapat apresiasi, saudara akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Dan setiap pemberian saudara akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara sekalian. Nah saudara sekalian, mari firman Tuhan mengetuk pintu hati kita. Siapapun kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita diajar untuk memberi dengan kerelaan hati kita, bukan dengan paksaan. Jadi bukan dengan paksaan, kita memberi bukan dengan paksaan. Kita memberi bukan dengan sedih, seperti kata firman Tuhan, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Kita melakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Maka berkat-berkat dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, akan menjadi bagian kehidupan saudara di pagi hari ini, besok, dan seterusnya. Puji Tuhan, mari kita genapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar ada dalam firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, menjadi renungan kita bersama. Mari kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi kehidupan saudara, akan menjadi mujizat di dalam kehidupan saudara, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan Yesus memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Biar kelimpahan dari surga di tempat yang maha tinggi menjadi bagian kehidupan umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini. Biar kekuatan firman Tuhan menjamah kami, menolong kami, dan memberkati kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar kami berserah terus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah pembela kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.